Otherworldly Evil Monarch. Bab 152. Judul: Insiden Super Lucu. Tang Yuan menjadi lebih gugup karena orang di depannya sudah dipanggil untuk diperiksa. Gendut itu membalikkan lehernya yang gemuk dan melihat sekeliling, tetapi melihat ayahnya balas menatapnya. Menteri Tang tahu bahwa putranya enggan dengan seluruh urusan ini, dan mengawasinya karena dia takut putranya akan melarikan diri di tengah-tengah hal. Dia melihat cara Tang Yuan memandang sekeliling, dan berteriak dengan nada rendah. "Jangan mempermalukan orang tuamu." Tang Yuan menarik lehernya, menggerutu beberapa kata, dan kemudian menunduk lagi. Kemudian, dia tiba-tiba merasakan semburan mual di dalam perutnya, yang diikuti dengan suara menggerutu dari dalam tubuhnya, dan wajahnya segera menjadi pucat. Dia menoleh ke ayahnya, berdiri dan menangis. "Aku ingin. Kamu ingin aku menendang pantatmu lagi?" Menteri Tang membuka matanya lebar-lebar saat menatap tajam putranya. "Jika kamu tidak lulus ujian ini, maka aku akan mematahkan kakimu setelah kita pulang. Dan jika kamu mengucapkan sepatah kata lagi, maka aku akan mematahkan kaki kamu di sini." Tang Yuan yang berwajah pucat mencengkeram perutnya dan duduk lagi, dan secara bertahap mencoba untuk menekan keinginan batinnya. Tapi dia tetap tidak bisa menahan keinginan untuk mengutuk Jun Mo Xie. "Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa pil ini akan memberiku?" "Gas, ini salah." Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah salah mengira arah Jun Mo Xie karena dia ingat, "Jangan lupa sarapanmu," alih-alih "Jangan lupa untuk melewatkan sarapanmu." Campuran kata-kata membuat kedua situasi itu benar-benar berbeda. Ditambah lagi, dia telah meminum air dingin, yang memperkuat efektivitas pil dan membuatnya 2 kali lebih kuat. Meskipun hasil akhirnya akan sama dalam kasus ini, namun pergantian peristiwa yang akan mengarah pada hasil akan terpisah 2 kutub. Kedua anak muda di sampingnya bergumam di antara mereka sendiri. Kedua anak laki-laki itu masing-masing berasal dari keluarga Meng dan Song. "Saudaraku Song, kamu tahu Zhu tua? Apa yang dia lakukan terhadap orang-orang di sana?" "Jangan tanya aku. Aku tidak tahu. Tapi aku pernah mendengar bahwa pemeriksaan itu seharusnya sangat kejam." Anak laki-laki bermarga Song mengungkapkan kekhawatirannya dengan suara rendah. "Kejam?" Tang Yuan meninggikan suaranya dan berkata, "Tahukah kamu bahwa Murong Qianjun tidak dapat berjalan dengan baik selama berbulan-bulan setelah diperiksa? Itu jauh melampaui kejam jika kamu bertanya padaku." Kedua anak muda itu tiba-tiba menjadi pucat juga. Menteri Tang dengan tajam melihat putranya lagi untuk menghentikan putranya menyebarkan desas-desus, tetapi merasa sangat bangga dalam hati. Dia akhirnya memahami banyak hal. Dia baru saja berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan menempatkan mereka di bawah tekanan. Bagus, dia akhirnya hidup sesuai dengan namaku. Tang Yuan bersandar di kursinya dengan kesadaran yang jelas sehubungan dengan kata-katanya, tetapi kemudian dia tiba-tiba merasakan ledakan reaksi lain di dalam perutnya, hampir seolah-olah ada sesuatu yang bergerak ke kiri dan ke kanan di dalam perutnya, dan wajahnya menjadi lebih aneh. "Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jun Mo Xie, aku mengutukmu. Bagaimana kamu bisa lupa memberitahu aku bahwa pil itu akan memberi aku gas?" Tepat ketika dia akan pergi untuk menyelesaikan situasinya, sebuah suara memanggil. Selanjutnya, Tang Yuan. Wajah Tang Yuan tiba-tiba menjadi hijau. Dia mundur lebih dalam ke kursinya, tidak mau meninggalkannya. Menteri Tang dengan marah bangkit dari kursinya, dan meraih tubuh gemuk putranya dan mendorongnya berdiri. Kemudian, dia berteriak ketika putranya akhirnya berdiri. "Dia menyebut namamu, kamu makhluk jahat. Sekarang jangan biarkan orang tua itu menunggu." Kemudian, dia mengangkat kakinya dan menendang pantat Tang Yuan, dan mengirimnya terbang ke lantai. Tang Yuan memasuki koridor yang panjang dan sempit, dan dibawa ke sebuah ruangan di ujung lorong oleh seorang kasim istana muda. Suhu ruangan cukup rendah karena tirai tebal menghalangi matahari musim gugur. Tentu saja Tang Yuan tidak bisa menahan rasa dingin di kulitnya. Selain itu, kulit kasim tua di depan putih seperti salju, dan kemudian pria itu mengenakan jubah putih bersih, bahkan kaus kakinya pun putih, bersama dengan rambut, alis, dan janggutnya. Tidak ada warna lain di tubuhnya. Tang Yuan tiba-tiba teringat akan legenda Soul River,
dan tiba-tiba perutnya sepertinya tidak terlalu mengganggunya. Cucu Tang Wanli, lepaskan mereka. Nama Zhu tua cukup aneh, Zhu. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun emosi saat dia melihat anak muda yang gemuk itu, lalu menunjuk ke selembar kain putih di lantai. Telanjangi telanjang dan berdiri di atasnya. Jika ada wanita cantik di depan, maka Tang Yuan dijamin akan menelanjangi lebih cepat daripada pria manapun yang hidup. Tapi saat ini, dia diminta untuk menelanjangi bukan oleh wanita cantik, atau wanita manapun karena fakta itu, tapi oleh Kasim tua. Di bawah tekanan fisiologis, Tang Yuan mulai bosan, hampir seolah-olah dia menolak untuk melepaskan pakaiannya. Ootsu mengangkat alisnya dengan provokatif, lalu mendengus. Dia berjongkok di kursinya, dan meskipun dia tidak bergerak, Tang Yuan merasakan gelombang tekanan yang sangat besar, yang membuat tubuh gemuknya mati rasa seperti longsoran salju. Kasim, bisakah, tolong, minggir. Wajah Tang Yuan berkedut saat dia bertanya sambil mencengkeram ikat pinggangnya. Lepaskan. Zhu tua berkedip saat mengulangi ucapannya dengan marah. Tapi sepertinya dia mulai menikmatinya. Segera. Dia sepertinya tidak menunjukkan sedikit pun kesopanan meskipun dia sedang berbicara dengan anak seorang menteri. Seperti yang kamu katakan, perutnya mulai terasa lebih buruk saat dia melepaskan ikat pinggangnya, dan kemudian berbalik sekali lagi saat dia meringis. Kasim, bisakah aku? Tang Yuan sudah menyerah pada saat ini, dan sekarang lebih khawatir tentang perutnya. Sepertinya tidak tertarik untuk mengulangi dirinya sendiri lagi. Matanya memancarkan cahaya berwarna biru saat dia mengulurkan tangannya dan menarik pisau kecil. Suara ci terdengar saat pedangnya berkibar melalui pakaian Tang Yuan, memperlihatkan gendut telanjangnya. Perutnya hampir membungkuk hingga ke lutut. Tang Yuan memekik dan kemudian menggunakan tangannya untuk menutupi tubuh bagian bawahnya. Dia sebenarnya tidak perlu melakukannya. Perutnya yang gemuk cukup untuk menyembunyikan semua yang tidak ingin dia ungkapkan kepada pria tua di depan. Zhu dengan dingin memelototi Tang Yuan dan kemudian mulai berjalan mengelilinginya berputar-putar saat matanya yang tajam memeriksa setiap bagian dari tubuh telanjang Tang Yuan. Angkat lengan kirimu dan tunjukkan ketiakmu. Karena Zhu dengan dingin memesan Tang Yuan, gendut itu buru-buru melakukan apa yang diminta. Meskipun saat itu musim gugur, ruangan itu sedikit lebih dingin daripada bagian istana lainnya, tetapi tetap tidak terlalu dingin. Namun, ketika Kasim tua mendekati tubuh Tang Yuan mulai merasakan gigitan dingin yang aneh di udara. Saat hawa dingin menggigit jiwanya, perutnya mulai semakin parah. Zhu sekitar 3 kaki jauhnya dari tubuh Tang Yuan pada saat ini, dan terus-menerus mengeluarkan perintah baru dengan suara dingin yang elektrik. Angkat tangan kananmu. Gunakan tanganmu dan angkat perutmu agar aku bisa melihat kalian semua. Berbaring dan pisahkan kakimu. Tang Yuan tidak bisa menenangkan perasaan dingin itu, dia juga tidak bisa terbiasa dengan perintah Kasim tua. Keringat mulai menetes dari dahinya, dan sepertinya dia tidak sabar untuk meninggalkan ruangan. Zhu yang putih salju tanpa ekspresi di seluruh. Dia mendekat dan berkata, "Bangun," lalu berbalik dan membungkuk, "Jadi aku bisa meletakkan tongkat ini padamu." "Apa? Tidak." Tang Yuan berteriak dalam jiwanya. "Aku tidak ingin berjalan-jalan dengan aneh." Orang tua ini mesum. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa lepas dari cengkeramannya. Percepat, Zhu mengulangi dirinya sendiri lagi. Tang Yuan ragu-ragu saat dia perlahan membungkuk karena melakukan tindakan seperti itu akan membuat segalanya menjadi lebih buruk dan lebih tidak terkendali. Dia sangat sadar bahwa jika ada yang tidak beres maka hal-hal tertentu akan keluar dengan cepat, dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menahan diri begitu segala sesuatunya mulai bergerak. Dia mencoba untuk membungkuk beberapa kali, tetapi tidak mampu karena dia tahu bahwa hal-hal akan berada di luar kendali jika dia melakukannya. Zhu tua sangat marah dengan ini karena dia mengira gendut itu dengan sengaja menyebabkan kerusakan. Karena itu, dia mendorong Tang Yuan dan dengan paksa membungkukkannya 90 derajat.
Kemudian, Zhu menggunakan dua batang kayu yang dia pegang untuk membelah bagian belakang Tang Yuan, dan kemudian membungkuk sedikit ke depan dan melihat dengan saksama. Dengan mata terbuka lebar. Pada titik ini, Tang Yuan akhirnya kehilangan kendali, dan hanya fokus pada mengendalikan suara dari tenggorokannya saat tubuhnya berkontraksi. Itulah mengapa hanya suara brut yang terdengar saat tragedi itu terjadi. Zat berwarna emas keluar secara bergejolak dari tubuhnya. Saat ini, Zhu tua telah berada di dekat tubuh anak muda itu. Karena dia tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti ini bisa terjadi, Kasim yang sama sekali tidak siap tidak dapat menghindari serangan yang datang. Di luar, Menteri Tang telah disuguhi teh sejak dia adalah seorang pria dalam posisi tinggi. Dia duduk di kursinya sambil menyeruput tehnya, percaya diri mendengar kabar baik tentang pilihan putranya. Dia sudah mengatur sisanya, tetapi dia masih membutuhkan putranya untuk memenuhi syarat dalam pemeriksaan Kasim tua. Aku benar-benar tidak berpikir ini perlu, tapi begitu dia lulus ujian patwa ini, dia pasti lolos. Aku sudah berbicara dengan setiap menteri dan pejabat. Beberapa pelamar lainnya juga berasal dari keluarga yang kuat, tetapi cukup kecewa melihat ekspresi tegas di wajah Menteri Tang. Nyatanya, pengawalan mereka sudah pergi dengan suram. Menteri Tang hanya duduk di sana dengan senyum di wajahnya. Kamu ingin bersaing dengan Tang? Hahaha, ini sangat lucu. Pada saat itu, raungan geram terdengar dari dalam ruangan. Raungan itu dipenuhi dengan rasa sakit dari kematian yang hidup, penyesalan yang ekstrim, dan kebencian yang ekstrim. Hampir seolah-olah seseorang telah menderita rasa sakit yang begitu melengking sehingga langsung mengubah hidup mereka menjadi kehampaan. Raungan itu menembus seluruh istana. Itu adalah suara Kasim Zhu tua. Raungan ini diikuti oleh raungan lain, yang bahkan lebih marah. Keluar, kamu didiskualifikasi. 4 kata ini menabrak seluruh kota Tianxiang seperti guntur, dan ribuan orang dapat mendengarnya dengan jelas. Setiap orang yang mendengar suara ini dengan jelas dapat menilai kebencian ekstrim di balik asal suara itu. Raungan itu terdengar sampai ke rumah Jun Moxie, dan Tuan Muda Jun mengangkat alisnya dan tersenyum saat dia mengerti arti khusus di balik suara gemuruh ini. Senang dengan dirinya sendiri, dia mengulurkan tangan dan mengambil teko, menuangkan minuman untuk dirinya sendiri dan menyesap seteguk saat dia berkata, Gendut Tang, kamu benar-benar melakukannya, nak. Sekarang kamu benar-benar layak menjadi mitra masa depan Jun Moxie. Aku tidak akan pernah meragukan kemampuanmu lagi. Dia berhenti, dan kemudian tertawa, tidak bisa mengendalikannya lebih jauh. Aku benar-benar berharap bisa melihat raut wajah Kasim tua itu. Tuan Muda Jun tidak menyadari bahwa wajah Kasim tua jauh lebih marah daripada yang pernah dia antisipasi, dan ya, terlihat jutaan kali lebih buruk.